Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini saya sebagai moderator. Pertama nama saya Daud Zaid. Saya bersama partner saya Ini full. Di sini kita mempresentasikan tentang proses Al-Quran. Sebelumnya ada yang tahu apa itu proses Al-Quran? Ya boleh. Dari Boleh nih. apa ya? Lanjut. Nah, secara ilmiah pengertian kisah itu artinya adalah kosong atau kososo yang berasal dari kata al-kos yang berarti mengikuti jejak seperti dalam kalimat kososo ta'asara, artinya yang mengikuti jejak seperti firman dalam surat Al-Kahfi qala dzalika maqulna nabi fardadna ala asharihim ma dia Musa berkata, itulah yang kita cari, lalu keduanya kembali dan menyusuri jejak mereka sendiri. Belum. Cepet-cepet aja, Rai. Jangan. Al-Qas yang berarti mengikuti jejak. Nah, dari kisah ini tuh diminta kita tuh mengikuti jejak para nabi, rasul dan pendahulu yang dulu. Secara teknologi, Al-Quran adalah pemberitaan Al-Quran tentang kisah Nabi dan Rasul, para tokoh atau pribadi di masa lalu. Peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu, termasuk pada masa Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya kisah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kisah Nabi dan Rasul. Nah, kisah Nabi dan Rasul ini tentang gimana Nabi dan Rasul tersebut mendapat mukjizat. Misal contoh Nabi Musa. Nah, itu kan Nabi itu dia bagaimana mendapatkan wahyu, kisahnya mendapatkan wahyu dari Allah. Misal dia tongkatnya bisa melakukan, bisa menjadi ular. Nah, itu gambaran. Yang kedua ada kisah umat atau tokoh atau pribadi terdahulu. Nah, kisah ini seperti kisahnya anak Nabi Ibrahim. Nah, itu tuh kejadian-kejadian yang masalah orang-orangnya bukan termasuk Nabi. Nah, kenapa kok bukan Nabi terus tokoh terdahulu tapi kok masuk dalam macam-macam kisah? Nah, karena umat atau tokoh atau pribadi dahulu itu ada yang memiliki kisah dan kisah tersebut itu ada hikmahnya. Misal contoh kisah anak Nabi Adam, Nabi Ismail, yang sebelumnya kan Nabi Adam
Ya iya Allah. Baik, terima kasih. Dari materi tadi, apakah ada